Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah pembelajaran PKN MISD yang diampu oleh Ibu Diana Lutfiana Ulfa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Penerapan Pendekatan Saintifik dalam Proses Pembelajaran PKN. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan dulu anggota dari kelompok 6, yaitu yang pertama ada Kak Nawang Ayu Warohmah, yang kedua Kak Elvania Lelatnur Azizah, dan yang ketiga Kak Lala Irma Indah. Pokok pembahasan yang akan kami jelaskan nantinya yaitu sebagai berikut. Sesi selanjutnya yaitu penyampaian materi. Pada poin yang ke A1 dan A2 akan disampaikan oleh Kak Lala Irma Indah. A. Pengertian pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan sebuah pembelajaran yang dirancang untuk membangun konsep, prinsip, atau hukum dengan beberapa langkah, yaitu mengamati untuk mengenali masalah dan memformulasikan masalah, memformulasikan hipotesis, menyatukan data melalui beberapa teknik, menganalisis data, menyimpulkan dan mengomunikasikan gagasan yang dipahami. Pendekatan saintifik di atas dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada siswa dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak tergantung pada informasi searah dari guru. Adapun karakteristik pendekatan saintifik antara lain: A. Berorientasi pada siswa, B. Mengembangkan potensi siswa, C. Meningkatkan motivasi siswa, D. Mengembangkan sikap dan karakter siswa, E. Meningkatkan kemampuan mengomunikasikan hasil belajar. Beberapa tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah sebagai berikut. A. Untuk meningkatkan intelektual, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. B. Untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. C. Terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. D. Diperolehnya hasil belajar yang tinggi. E. Untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Dan F. Untuk mengembangkan karakter siswa. Dilanjut, poin yang ke A3 dan A4 akan disampaikan oleh Kak Nawang Ayu Warohmah. Saya akan mempresentasikan prinsip dan konsep pendekatan saintifik. Beberapa prinsip pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut. Pembelajaran berpusat pada siswa. Pembelajaran membentuk self-concept, yaitu konsep diri terhadap cara pandang sesuatu. Pembelajaran terhindar dari verbalisme. Verbalisme yaitu peserta didik bisa menyebutkan kata namun mereka tidak tahu arti dari kata tersebut. Pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Mengasimilasi yaitu membentuk dua kebudayaan dan menghasilkan budaya baru, sedangkan mengakomodasi menyelesaikan konflik antar kelompok tanpa menghancurkan lawan. Pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Struktur kognitif disebut juga struktur mental atau pola pemikiran. Yang selanjutnya yaitu konsep pendekatan saintifik meliputi pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah berarti konsep dasar yang menginspirasi atau melatar belakangi perumusan metode mengajar dengan menerapkan karakteristik yang ilmiah. Metode tersebut berupa metode observasi, metode diskusi, dan metode ceramah, serta metode lainnya. Terdapat 3 prinsip utama dalam pendekatan ilmiah, yaitu belajar peserta didik aktif. Yang dimaksud di sini yaitu peserta didik belajar dengan target pencapaian tujuan belajar. Yang selanjutnya keberagaman, mengandung makna bahwa dalam pendekatan ilmiah mengembangkan pendekatan keberagaman. Yang selanjutnya metode ilmiah, teknik merumuskan pertanyaan dan menjawabnya melalui observasi dan percobaan. Pelaksanaan metode ilmiah tersusun dalam 7 langkah berikut. Yang pertama, merumuskan pertanyaan.
Yang kedua, merumuskan latar belakang penelitian. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, menguji hipotesis melalui percobaan. Yang kelima, menganalisis hasil penelitian dan merumuskan kesimpulan. Yang ketujuh, jika hipotesis terbukti benar, maka dapat dilanjutkan dengan laporan. Yang ketujuh, jika hipotesis terbukti tidak benar atau benar sebagian, maka lakukan pengujian kembali. Penerapan metode ilmiah merupakan proses berpikir logis berdasarkan fakta dan teori. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke penyampaian materi poin B sampai dengan D. B. Langkah-langkah pembelajaran PKN dalam pendekatan saintifik. Langkah-langkah pendekatan saintifik kurikulum 2013 berdasarkan Permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah adalah sebagai berikut. A. Mengamati. Dalam kegiatan mengamati, guru membuka secara luas dan bervariasi kesempatan siswa untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Guru memfasilitasi siswa untuk melakukan pengamatan, melatih mereka untuk memperhatikan atau melihat, membaca, dan mendengar hal yang penting dari suatu benda atau objek. Yang B. Menanya. Guru membuka kesempatan secara luas kepada siswa untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disampaikan, dan dibaca. Guru perlu membimbing siswa untuk dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang yang hasil pengamatan objek yang konkret sampai pada yang abstrak, berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, ataupun hal yang lebih abstrak. C. Mengumpulkan informasi atau eksperimen. Kegiatan ini yakni tidak lanjut dari bertanya adalah menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Siswa dapat membaca buku yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen. D. Mengasosiasikan atau mengolah informasi. Kegiatan ini yaitu informasi tersebut menjadi dasar bagi kegiatan berikutnya, yaitu memproses informasi untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya. Dan yang ke E. Mengomunikasikan. Kegiatan ini yaitu kegiatan menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan, dan menemukan pola. Hasil tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar siswa atau kelompok siswa tersebut. Pada poin C ada perumusan aktivitas siswa dalam komponen pendekatan saintifik. Untuk mengimplementasikan pendekatan saintifik, ada beberapa aktivitas yang harus diterapkan ketika proses pembelajaran berlangsung. Pendekatan saintifik dijadikan sebagai pendorong berhasilnya suatu kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Untuk itu, pendekatan saintifik sangat berperan penting dalam mengaktifkan aktivitas belajar siswa. Adapun aktivitas siswa melalui pendekatan saintifik antara lain tahapan kegiatan saintifik. 1. Mengamati. Deskripsi kegiatannya. Sebelum guru memulai pembelajaran, siswa mengamati gambar pahlawan-pahlawan Indonesia yang sudah disediakan guru. 2. Menanya. Deskripsi kegiatan. Siswa melakukan tanya jawab berkaitan dengan nama pahlawan Indonesia sampai menunjuk gambar yang sudah diamati. 3. Mencoba atau eksplorasi. Deskripsi kegiatan. Guru meminta siswa membuka buku siswa halaman 1 dan membacakan teks dan nama-nama para pahlawan Indonesia. Lalu ada guru membagi 4 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 6 siswa. Setelah kelompok dibagi, siswa dianjurkan untuk berdiskusi pada kelompoknya mengenai pahlawan-pahlawan Indonesia yang sudah diperjuangkan Indonesia dari para penjajah. Dan siswa dihimbau untuk mencari sumber sejarah dari buku ataupun internet. Keempat, mengasosiasi. Deskripsi kegiatan. Setelah mendapatkan sumber informasi dari buku dan internet, siswa dapat menyusun informasi dan menggunakan bahasa sendiri dari hasil gagasan sendiri. Dan yang kelima, mengomunikasikan. Deskripsi kegiatan. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Kelompok lain boleh memberikan pertanyaan, kritik, maupun saran.
Baik, dilanjut pada poin yang ke-D, ada penilaian dalam pembelajaran saintifik. Teknik penilaian dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik dapat dengan penilaian proses, penilaian produk, dan penilaian sikap atau afektif. Penilaian terhadap 3 aspek ini dapat dijelaskan yaitu: yang pertama, penilaian proses atau keterampilan dilakukan melalui observasi saat siswa bekerja kelompok, bekerja individu, berdiskusi maupun saat presentasi dengan menggunakan lembar observasi kinerja. 2. Penilaian produk berupa pemahaman konsep, prinsip, dan hukum dilakukan dengan tertulis. 3. Penilaian sikap atau afektif melalui observasi saat siswa bekerja kelompok, bekerja individu, berdiskusi maupun saat presentasi dengan menggunakan lembar observasi sikap. Itu tadi penyampaian materi yang telah disampaikan. Sekian presentasi dari kelompok 6. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.